Baik, kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna, kaifa halukunna bi khair? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah khair, baik. Masya Allah. Baik, bil ams kemarin kita sampai pembahasan apa? Sekarang tuh Ustaz masuk Fil nahi, baik. Fil nahi. Bismillah. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk dhamair, ya. Kemudian fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, dan kemarin terakhir fi'il amr, ya, untuk semua kata kerja. Fi'il nahyi, sekarang masuk ke fi'il nahyi, ya, fi'il larangan, fi'il yang menunjukkan atau kata kerja yang menunjukkan larangan. Kalau amr, amaran perintah, misalkan tulislah, kalau sekarang jangan kau tulis, ya. Ini mudah sekali. Untuk yang nahyi ini mudah. Untuk yang fi'il nahyi ini mudah. Taib, kita butuh fi'il mudhari, ya, karena nanti fi'il nahyi ini diambil dari fi'il mudhari. Contohkan dari kata kataba yaktubu. Dari kata kataba yaktubu, artinya menulisnya. Yaktubu. Nah, kita tasrif fi'il mudhari dari huwa sampai ana nahnu, ya, dan dari kata yaktubu. Yaktubu untuk huwa, kalau untuk huma maka Yaktubani. 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 Hum Yaktubuna. yaktubuna. Yaktubuna hiya taktubu. Taktubu. Huma Taktubani. taktubani. Kunna Yaktubna. yaktubna. Nah, kembali ke ya-nya. Yaktubna. Anta Taktubu. taktubu. Antuma Taktubani. taktubani. Antum Taktubuna. apa ini kayaknya lagi error. Taktubuna. Taktubuna. Siapa yang masuk?
Baik, anti Taktubina. 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 Nah, antuma Taktubani. taktubani. Fontnya ini kayaknya lagi ada menjadi sana. Antunna Taktubna. taktubna. Ana Aktubu. aktubu. Nahnu Naktubu. naktubu. Apa artinya kata bayak tubuh? Menulis. Menulis. Dan itu fiil mudhari sudah tasrif dari huwa sampai ana nahnu. Nah, sekarang masuk ke fiil nahi, larangan. Jadi kalau misalkan taktubu anta taktubu, dia telah dia sedang menulis atau akan menulisnya. Kita perlu kata kerja larangannya atau untuk melarang. Jadi jangan anta tulis gitu. Nah, caranya nomor 1, kalau tidak salah nanti tulis di buku ya. Caranya apa nih kalau tulisannya nggak rapi ya? Ini pulpennya kadang-kadang nggak. Caranya satu, ambil fiil mudhari. Jadi untuk membuat fiil nahi kita dari fiil mudhari ambilnya. Mudhari. Kemudian langkah yang kedua, ambil fiil mudhari langkah pertama. Langkah kedua, tambah la, tambah la di depan. Di depan fiil mudhari tambah la. Baik. Yang ketiga, jazmkan akhir. Jazmkan akhir. Dan cara menjazmkannya ini sama seperti fiil amr kemarin ya. Ini kita tulis saja di sini. Caranya sama apa? Ini pulpennya yang error ya ini. Kadang ada kadang enggak ya. Caranya sama seperti fiil amr. Nah, jadi untuk menjazmkan caranya sama seperti fiil amr kemarin. Jadi kalau bagi yang ingin mengetahui caranya, tinggal dibuka lagi fiil amr. Baik. Untuk fiil nahi ya, untuk fiil amr dan fiil nahi kita fokuskan untuk orang kedua ya. Untuk orang kedua yaitu memerintah atau melarang secara langsung, orangnya berhadapan, bukan untuk orang ketiga. Jadi kita akan kerjakan dari anta sampai antunna. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Baik. Untuk anta, ya, fi'il nahyi untuk anta.
Fi'il nahyi untuk anta. Ya. Ini titiknya 1. Anta. Langkah pertama, ambil fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari kata yaktubu untuk anta mada? Taktubu. Baik, catat dulu taktubu. Taktubu. Langkah yang kedua, tambah la di depan. Ya. Nah, dan la ini disebutnya dengan la an-nahiyah, la larangan. La nahiyah, la larangan. Lagi tinggal ditambahin aja. Langkah kedua, tambahin la di depannya, la taktubu, ya. La taktubu. Baru masuk ke langkah yang ketiga atau yang terakhir. Langkah yang ketiga apa? Jazmkan akhir. Nah, jazmkan akhirnya ya, ujungnya dijazmkan. Dan caranya seperti yang di fi'il amr. Nah, sama seperti menjazmkan fi'il amr. Kita lihat di sini, taktubu. Cara menjazmkannya untuk anta itu ada 2 kemarin. Kalau ujungnya berharakat atau disebutnya dengan fi'il sahih, ya, sahih akhir, maka caranya disukunkan. Kemudian kalau ujungnya huruf illat, ya, huruf alif waw ya, maka cara menjazmkannya dibuang huruf illatnya. Nah, dan di sini taktubu ini termasuk ke fi'il sahih akhir. Ya. Maka cara menjazmkannya diapain? Disukunkan. Nah, kita tinggal sukunkan aja ujungnya. Kita catat lagi. La taktub. Nah, berarti la taktub ini fi'il nahyinya. La taktub ini fi'il nahyinya. Ya. Jadi la taktub artinya apa? Jangan menulis. Jangan kamu tulis. Nah, kamu jangan menulis gitu ya. La taktub, jangan kau tulis. Kamu jangan menulis. Itu untuk anta. Kemudian untuk antuma, antum, ke anti, antuma, antunna, sama caranya seperti fi'il amr. Ya, sama caranya seperti fi'il amr. Hanya saja kalau fi'il amr depannya dibuang, kalau fi'il nahyi depannya ditambah la. Ya. Jadi secara singkat begini fi'il nahyi itu ya. Secara singkat fi'il nahyi itu fi'il mudhari depannya ditambah la, belakangnya dijazmkan. Selesai begitu. Apa? Fi'il mudhari depannya ditambah la, belakangnya dijazmkan. Nah, itu kalimatnya sebenarnya. Ya, selesai itu caranya. Jadi fi'il nahyi adalah fi'il mudhari yang dimasuki la nahiyah, dan la nahiyah ini termasuk huruf jazm, maka ujungnya harus dijazmkan. Cara menjazmkannya sama seperti fi'il amr kemarin. Nah, di sini nah ya. Kita kemarin ngambil cara cepat. Ini juga bisa. Ya. Untuk fi'il amr kemarin ada cara cepatnya. Ini juga bisa. Kalau untuk anta la taktub, nah untuk antuma, cara cepatnya ya, kita catat di sini. Untuk antuma, berarti 2 ya, 3, antum, apa nih kalau tulisannya nggak rapi. Kemudian yang keempat untuk anti, dan yang kelima untuk antunna. Nomor 1-nya anta ya. Nah, kita ingat kembali cara cepatnya. Kalau untuk antuma, apa tambahannya? Nah, ingat-ingat lagi untuk antuma di fi'il amr tuh, di fi'il amr, cara membuat fi'il amr. Apa tambahannya? Fathahkan ujungnya, kemudian ditambah alif. Sahih. Taib. Nah, sekarang
Dari kata la taktub untuk anta, kalau kita mau bikin untuk antuma, melarang kalian berdua, ya, maka tinggal dipathahkan ujungnya ditambah alif. Jadi apa? Jadi la taktuba. nah, jadi la taktuba. Selesai. Untuk dua orang, begitu. Untuk antum ingat lagi cara cepatnya apa? Domahkan ujungnya, tambah waw sukun dan alif. Taib. Dari kata la taktub, kalau untuk antum jadinya apa? La Taktubu. nah, la taktubu. Ya. Sahal jiddan, gampang sekali. Barakallahu fiik. Untuk anti apa caranya? Kasrahkan ujungnya ditambah Ya, no. ya sukun. Sahih. Ya, Jadi, nah, dari kata la taktub jadi apa? La Taktubi. Sahih. Taktubi. Nah, untuk antuna apa? Tambah nun fathah. Sahih. Sahih amlah. Untuk antuna ditambah nun fathah. Sahih. Sahih. Baik. Kita tambahin la Tuban. sahih. Kurang gigi. La taktubna. Kelas. Jadi itu fi'il amrnya. Jadi Anda tinggal diturunin aja dengan cara cepat, ini sudah selesai. La taktub untuk anta artinya jangan kau tulis. Kalau untuk antuma la taktuba, jangan kalian berdua tulis. Untuk antum la taktubu, ya tulab la taktubu misalkan. Wahai para tulab, para siswa, jangan kalian menulis. Ya. Kemudian kalau untuk anti perempuan, la taktubi, ya Aisyah la taktubi, begitu. Ya Aisyah jangan kau tulis. Kalau untuk talibat misalkan perempuan, ya semuanya untuk antunna la taktubna, jangan kalian tulis, begitu. Paham? Insyaallah. Nah, inilah fi'il nahyi, segampang ini. Mudah sekali ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita masukkan di sini. Jadi kalau untuk anta dari taktubu menjadi apa? La taktub. La taktub. La taktub. Antuma la taktuba. nah, la taktuba. Sahih. Apanya ini? Kayaknya lagi error, nggak tahu ini kenapa. Pulpennya nggak biasanya seperti ini. La taktuba. Antum? La taktubu. Nah, la taktubu. Tubu sukun ya. Anti? La taktubi. Tubi sahih. Tubi ya. Antuma perempuan? La taktubu. taktuba. Taktuba. Antunna? La taktubna. taktubna. Nah, kelas sahal jiddan. Nah, begini. Selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita coba. Ini untuk 3 huruf ya. Untuk 3 huruf la taktub.
La taktub, la taktuba, la taktubu, la taktubi, la taktubna. Nanti begitu, gampang. Kalau sudah terbiasa, gampang begitu. Siapa yang memberikan kata kerja? Empat huruf, 5 huruf, 6 huruf. Apa Ustaz, suaranya putus-putus. Nah mungkin ya, karena di sini kayaknya sinyalnya mungkin ini. Sudah jelas belum? Sekarang. Qatala yaqtulu Ustaz. Qatala Jelas yaqtulu. Ustaz. Oh. Jelas ya. Baik. Sampai ini aja pulpennya. Tidak nyatat dengan baik. Qatala yaqtulu, masih 3 huruf ya. Qatala yaqtulu. Artinya membunuh. Ingat fi'il mudhari'nya adalah yaqtulu. Dari sini saja itu sudah gampang kita. Coba dari kata yaqtulu bikin fi'il nahi untuk anta. Jadi apa? La La taqtul. taktulu. La taktul. Tinggal depannya tambahin la, ya-nya diganti dengan ta, kemudian ujungnya disukunkan. Ya. Nah, ujungnya disukunkan menjadi la taqtul. Sahih. La taqtul, jangan kau bunuh. Kita urutkan, kalau untuk 2 orang, larangan untuk 2 orang, antuma, jadi apa? La taqtula. La taqtula, antum? La taqtulu. La taqtulu, anti? La taqtuli. La taqtuli, antuma? La taqtula. La La taqtula. taqtula, antunna? La taqtulna. La taqtulna. Khalas, sahal jiddan. Bismillah. Mafhum? Contoh lain misalkan syahada syahada yushahidu. Apa artinya syahada yushahidu? Menonton, menyaksikan ya, melihat. Baik. Yushahidu ini untuk huwa. Kita bikin fi'il nahi untuk anta. Jadi apa? La tusyahidu. Nah, la tusyahidu. Nah, depannya ganti dengan huruf ta, belakangnya disukunkan. Jadi la tusyahid. Jangan kau menonton. Nih, kalau misalkan melarang anaknya, ya anaknya lagi menonton misalkan sudah lama, larang, la tusyahid ya ibni misalkan. La tusyahid. Nah, jangan nonton ya ibni, udah selesai gitu. Tapi kalau anaknya perempuan, jadi apa? La tusyahidi. Nah, la tusyahidi ya binti misalkan. Kayak kalau anaknya banyak nih, laki-laki semua misalkan. Jadi apa? Laki-laki semua. La tusyahidu. Nah, ya abna'i la tusyahidu tilfaz. Misalkan, tinggal tambahin kata-katanya. Hai anak-anakku, jangan nonton TV mulu misalkan. Tapi kalau anaknya ada 2, jadi apa? La tusyahida. Sahih. Kalau anaknya perempuan semua, la tusyahidna. Sahih. Nah, tapi bagaimana kalau anaknya laki-laki dan perempuan misalkan campur, laki-laki 3 orang, perempuan 2 orang, jadi 5 orang misalkan. Jadi pakai apa? La tusyahidu. Sahih. Ingat ya, ingat kaidahnya. Kalau laki-laki dan perempuan campur ya, maka yang digunakan domir untuk laki-laki. Gitu ya. Domir untuk laki-laki. Itu kaidah Al-Quran. Jadi kalau disebutkan laki-laki, maka perempuan sudah termasuk di dalamnya.
Tapi kalau disebutkan khusus untuk perempuan, maka laki-laki tidak termasuk di dalamnya. Itu kaidahnya. Jadi kalau misalkan kita mau memerintah nih, melarang ya, melarang siswa-siswanya nih, siswa-siswanya ada 15 orang misalkan. Kemudian 7 orang misalkan laki-laki, kemudian 8 orang misalkan perempuan, ya, ada 15 orang. Kita gimana nih, bingung nih gimana menggunakan domir laki-laki atau perempuan. Maka kaidahnya ingat, kalau ada laki-laki dan perempuan, maka yang digunakan adalah domir untuk laki-laki. Jadi, nah, la tuz'izu misalkan, la tuz'izu ya tullab, atau la tusyahidu misalkan, ya. La tusyahidu ya tullab, begitu. Begitu. Apa? Nah, misalkan jangan keluar wahai anak-anak, murid-murid misalkan ya. Jangan keluar. Apa keluar? Bahasa Arabnya? Kharaja yakhruju. Naam. Kharaja yakhruju. Nih, tingkatannya begini ya. Kalau belum tahu, misalkan belum bisa langsung perintah, membuat perintah untuk jamak, maka bikin perintah dulu untuk anta ya. Nah, larangan larangannya, larangan untuk anta. Dari kata yakhruju, larangan untuk anta apa? La takhruj. Ini untuk anta. Jadi maknanya jangan kau keluar, jangan anta keluar. Tinggal dibikin untuk antum. Jadi apa? La takhruju. La takhruju. La takhruju ya tulab. Wahai murid-murid, jangan keluar. Misalkan gitu. Gampang ya kalimatnya. Tinggal bikin kalimat saja. Kalau sudah paham ini gampang insya Allah. Memudahkan untuk berbicara bahasa Arab. Paham? Insyaallah Ustaz. Baik. Sebelum kita teruskan ke kata kerja yang lain, ada yang ingin memberikan perbedaan. Perhatikan sini baik-baik. Fi'il mudhari yang dimasuki dengan la itu ada 2. Ya, nanti catat di sini. Nanti ya, ini qadarullah ya, pulpennya susah dicatat. Nanti ada kata misalkan ada kata la, misalkan ya, la takhruju, la takhruju, dengan ada kata la takhruj, la takhruj. Lihat yang pertama la takhruju, ujungnya domah. Yang kedua la takhruj, ujungnya sukun. Gitu ya. Ujungnya sukun. Perhatikan kalimat ini. Ada kata la takhruju, ujungnya domah. Artinya fi'il mudhari'nya tidak berubah, nggak dijazmkan, biasa saja. Dan ada juga kata la takhruj, ujungnya sukun, artinya fi'il mudhari'nya jazm, majzum. Atau mungkin contoh kedua ya, misalkan ada kata dari kata ini juga la takhrujuna, afwan. La takhrujuna, dan juga ada kata afwan ya, ini bukan salah ininya, pulpennya kayak begini. La takhruju ya.
Lihat yang pertama ada kata la takhrujuna. Kemudian yang kedua samping kiri la takhruju. Perbedaannya, kalau yang pertama nunnya masih ada, kalau yang kedua la takhruju nunnya sudah Hapus. dihilangkan. Nah, dihapus. Artinya apa? Artinya yang sebelah kanan ini dia masih asli fi'il Mudhari. mudhari. Tapi yang sebelah kiri ini fi'il mudhari'nya majzum. Fi'il mudhari'nya majzum. Apa artinya jazm? Majzum, jazm, itu ya. Kalau belum tahu kalimat majzum artinya jazm. Kan tadi kita caranya nomor 3 tuh jazmkan gitu ya. Majzum itu sama dengan jazm. Jadi sudah jazm nih yang sebelah kiri. Gimana nih? Jadi yang mana yang benar? Apakah yang sebelah kanan la takhruju, la takhrujuna, ataukah yang sebelah kiri la takhruj, la takhruju? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Cuman yang sebelah kanan la-nya ini disebutnya dengan la Nafi. an-nafiyah. Nah, an-nafiyah. Afwan, tulisannya berantakan. Nafiyah. Nah, ini. Nafiyah. Nah, ya. Kalau yang sebelah kiri la takhruju ini la-nya namanya la an Nahi. nahiyatu. Nah, ini yang pelajaran kita adalah yang sebelah kiri. Nahiyah itu apa artinya? Nahiyah itu artinya larangan. Larangan. Larangan, ya. Kalau an-nafiyah artinya apa? La nafi, menafikan, meniadakan bahasa Indonesianya. Meniadakan. Taib artinya apa? Artinya kalau la nahiyah larangan, maknanya adalah jangan. Jangan. Allah Akbar. Ini jangan ya. Yang sekarang kita pelajari artinya jangan. Kalau la an-nafiyah artinya tidak. Tidak. Bukan. Atau bukan, boleh. Tidak atau bukan. Nah, sesuaikan saja artinya. Nah, jadi kalau ada dua begini misalkan ya. Dalam Al-Quran adalah kata la takhruju, ada kata la takhruj. Ini apa nilainya? Lihat ujungnya saja. Lebih gampangnya itu, lihat ujungnya. Apakah ujungnya majzum, dijazmkan, ataukah tetap dia fi'il mudhari asli? Kalau dia fi'il mudhari asli, maka la-nya berarti la nafiyah. Artinya tidak. Tapi kalau ujungnya jazm, majzum, maka la-nya la nahiyah. Jadi cara membedakannya begitu. Jadi apakah ini la larangan ataukah la artinya tidak? Lihat ujungnya. Kalau majzum larangan, kalau tidak majzum biasa saja seperti fi'il mudhari'nya, maka dia la nafiyah. Terus artinya gimana? Nah, artinya kalau yang sebelah kanan la takhruju dengan domah ada ya, artinya kamu tidak keluar. Kalau la takhruj artinya kamu jangan keluar ya. Kemudian la takhrujuna artinya kalian tidak keluar. Tapi kalau la takhruju artinya apa? Keluarlah kalian. Begitu. Mafhum? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas untuk fi'il nahi atau sinyalnya hilang nih? Nggak ada suara nggak? Jelas Ustaz. Nah, jelas Ustaz. Baik. Nah, kalau jelas kita buka Al-Quran. Kita lihat praktek di Al-Quran.
Buka di layar. Tapi kadang susah membedakan Ustadz ketika itulah sebenarnya la nahiyah. Sebenarnya la nahiyah, tapi kita anggap seperti la nafiyah karena dia hilangnya huruf mu'talnya Ustadz. Berarti harus tahu kalimatnya. Oh, nah Ustadz itulah jadi bingung di situ. Berarti belum tahu asal kata kalimatnya berarti. Nah Ustadz betul. Antara misalkan la tahdi dengan la tahdi misalkan, ya, la tahdi atau la tahdi. Kita harus tahu hadaya dia ada huruf ilat ujungnya. Kalau la tahdi nggak ada ya-nya berarti dia nahiyah. Kalau la tahdi artinya nafiyah, begitu. Harus tahu dulu, harus tahu ini ya. Nah, kita lihat coba surat apa? Mau surat apa? Mungkin surat Al-Baqarah ya, labasnya. Cari yang ada la-nya. Cari yang ada la-nya. la roibah. La raiba bukan ke isim, raiba itu isim. Oh gitu. Jangan ke fi'il. Yang ada la-nya yang ke fi'il. Ayat 6 lihat di ayat 6 ya, Al-Baqarah ayat 6. Al-Baqarah ayat 6. Kita cek ya, apakah la ini la nafiyah ataukah la nahiyah. Lihat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Lihat ujungnya. Apakah dia majzum atau tidak? Tidak. Ya, tidak majzum. Artinya la ini la apa? Nafiyah. La nafiyah. Sahih, la nafiyah artinya tidak ya. Dan yu'minuna ini fi'il mudhari untuk siapa domirnya? Hum. Nah, artinya beriman. Berarti kalau la yu'minuna artinya apa? Mereka tidak beriman. Nah, keras begitu ya. Kita tahu bahwa la-nya ini la nafiyah. Nah, terus lagi cari lagi yang ada la-nya. Mana yang ada? Ayat 11 lihat. Wa idza qila lahum la tufsidu. Perhatikan kata la tufsidu. Adalah di situ berikutnya kata tufsidu. Tufsidu ini majzum atau tidak? Majzum. Sahih. Majzum. Kenapa? Karena tidak ada huruf Nun. Artinya la-nya ini la larangan. Sahih. Apa maknanya la tufsidu? Jangan merusak. Jangan. Tufsidu ini untuk siapa? Untuk domir antum. Berarti la tufsidu artinya apa? Jangan kalian merusak. Jangan kalian membuat kerusakan ya, atau jangan kalian rusak dunia ini. La tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di dunia ini. Gitu ya. Mereka berkata qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami bukan membuat kerusakan, tapi membuat kebaikan, kata mereka ya. Baik. Nah, tahu ya, alhamdulillah ya, tahu ya perbedaan antara la nahiyah dan la nafiyah ya. Insyaallah Ustaz. Seterusnya ayat 12-nya lihat. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ada la yash'urun. Ada la di situ. Perhatikan setelahnya ada yash'urun. Yash'urun ini fi'il majzum atau tidak? Tidak. Ustaz. Nah, ya. Apa sih cirinya? Belakangnya tidak ada. Masih nunnya masih ada. Nah, berarti la-nya ini la apa? La nafiyah. La nafiyah. Nah, artinya tidak ya. Yash'urun, apa artinya yash'urun? Merasakan. Nah, siapa di sini domirnya yash'urun ini? Antum. Hum ya. Kenapa sih hum bukan antum? Fi'il mudhari
Mudorah ya Ustaz. La Ini mah Nah, iya. karena depannya huruf ya. Ya. Huruf ya. Huruf Ya. ya. Jadi domir hum karena depannya huruf ya. Ya. Jadi yas'urun artinya mereka merasakan. Ditambah setelah depannya artinya mereka tidak merasakan. Nah, di sini ada innahum humul mufsiduna. Sesungguhnya mereka itu membuat kerusakan, ya. Walakin la yas'urun, akan tetapi mereka tidak merasakan. tidak menyadari. Nah, tidak menyadari, tidak merasakan, tidak sadar diri, begitu ya. Itu maknanya. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Ayat seterusnya ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, perhatikan kata la ya'lamun adalah di situ dan berikutnya kata ya'lamuna. Ya'lamuna majzum tidak? Tidak Ustaz. Tidak. Berarti la-nya inilah Nafiyah. apa artinya la ya'lamun? Mereka tidak Mereka tidak mengetahui atau mereka tidak sadar diri, ya, tidak tahu mereka, ya. Ala innahum humus sufaha, mereka itu orang-orang yang sufaha, ya. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka enggak tahu diri, ya. Tidak tahu mereka itu sufaha, ya. Nah, seterusnya ayat berapa lagi yang ada la'alanya? Coba. Ini tidak ada ya, seterusnya. Lihat ayat 13. Mana? Saya sih. Nah, sebelum itu ya. 17 dulu. Nah, 17, perhatikan mataluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. La yubsirun. Yubsirun majzum tidak? Tidak. Artinya la-nya la nafiyah. Apa artinya yubsirun? Tidak bersabar. Melihat. Perhatikan ya, antara basara dengan sadara. Nah, kalau yubsirun ini artinya basara melihat, ya. Absara yubsiru asalnya. Jadi yubsirun, la yubsirun artinya apa? Mereka tidak melihat. Nah, mereka tidak dapat melihat. Sahih. Nah, ya, ini la-nya la nafiyah. Sahih. Seterusnya summum bukumun umyun fahum la yarji'un. Yarji'un, la apa ini? Nafiyah. Nafiyah juga. Nah, yarji'un, apa artinya yarji'un? Kembali pulang. Nah, mereka kembali, ya. Raja'a yarji'un. Sahih, raja'a yarji'un. Jadi kata la yarji'un artinya apa? Mereka tidak kembali. Mereka Tidak mau kembali. Sahih, begitu, ya. Nah, la yarji'un mereka tidak kembali, bukan jangan mereka kembali, bukan ya, itu ya. Kata la-nya lah nafiyah. Ini cara membedakannya gampang. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Seterusnya lagi cari yang ada la-nya. Ya, berapa lagi? Ada nggak? La ta'lamun ayat 30. Qala inni a'lamu, ana baca ya baris ketiga, lihat baris ketiganya langsung di tengah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ma la ta'lamuna, la ta'lamuna. La apa di situ? Nafiyah. La nafiyah. Nah, kenapa dia la nafiyah? Karena masih ada nunnya. Tidak Nah, jazim. karena ta'lamunnya masih ada nunnya, tidak majzum, ya. Berarti artinya apa la ta'lamun? Tidak mengetahui. Tidak Nah, siapa yang tidak mengetahuinya? Berarti antum ya. Antum. Nah, la ta'lamun artinya kalian tidak tahu. Nah, tidak mengetahui.
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni, dia berkata, inni a'lamu, sesungguhnya saya itu lebih tahu. A'lamu, takdir. Ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu. Nah, begitu. Ada lagi yang ada lanya? Ayat berapa? Ayat Ayat 22 mundur Ustaz. Ayat Itu 22. fala taj'alu 22. 22. Baik. Kembali ke 22, lihat. Itu termasuk enggak tepat. Fala taj'alu lillahi andada. Sahih, na'am. Perhatikan ayat 22 Anda baca ya dari awal. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, kalau pada ini kita kalau sudah belajar kayak begitu, memahami atau lebih paham gitu, tahu kita domainnya siapa, kemudian perintahnya untuk siapa. Baik, kita bahas. Pada taj'alu, perhatikan kata taj'alu majzum atau tidak. majzum. Majzum. Majzum, karena nggak ada nunnya ya. Artinya lahnya lah. La Iya. La nahiyah. Nah, apa artinya taj'alu? Ya ja'ala yaj'alu. Janganlah kalian Nah, ja'ala yaj'alu artinya menjadikan Allah. menjadikan ya. menjadikan Jadi la taj'alu, domirnya untuk siapa ini perintahnya? Larangannya? Antum ya. Nah, jadi la taj'alu artinya apa? janganlah kalian menjadikan. Nah, jangan kalian jadikan Oh, ya, jadikan atau jangan Allah. kalian menjadikan Menjadikan lillahi bagi Allah andada. Apa Tandingan. andada? tandingan. Iya ya. Lawan, serupa gitu ya. Nah, ya serupa, tandingan atau lawan. Artinya apa? Benda yang lain disamakan kedudukannya dengan Allah. Allah. Itu andad atau niddun. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui Nah, ya. Mengetahuinya apa? Tidak ada tandingan bagi Allah. Allah sendiri ya, Allah Maha Kuasa. Begitu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan sesuatu sama kedudukannya dengan Allah. Jangan membuat sekutu dengan Allah. berarti Nah, jangan membuat tandingan dengan Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Baik, ada lagi ayat berapa? 35 Ustaz. 35. Itu masuk bukan tuh ya. 35, coba kita lihat 35. Ada enggak Ustaz? 35 kalimat wala taqraba. Ini Ya. sahih, betul. Alhamdulillah ketemu yang dua. Wa qulna ya, Anda baca ya, perhatikan 35. Wa qulna ya Adam uskun. Uskun ini fi'il amr kemarin ya, kita sudah bahas ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Perintah Allah nih ya. Wa la taqraba. Kita lihat kata taqraba asalnya apa? Kalimat Koroba ya koroba. Ya korobu. qaruba ya qaruba ya Koroba ya korobu. Taib. Taqroba di sini bentuknya domir apa? Untuk domir apa? Antuma. Untuk domir Antuma. antuma. Antun. Sahih. Untuk domir antuma ya. Untuk domir antuma. Taib. Asalnya adalah taqrobani. Gitu ya. Asalnya taqrobani. Sebelumnya adalah la inilah Nah iya. la nahiyah. Dari mana taunya ini la nahiyah? karena tidak ada Karena ujungnya jazm majzum ya. Tanda jazmnya nunnya dihilangkan. Oh, berarti artinya la taqroba apa?
Janganlah kalian berdua mendekati. Nah, jangan kalian berdua mendekati. Mendekati. Nah, begitu ya. Jangan kalian berdua mendekati. Kepada siapa ini perintahnya? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Sahih. Naam. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Jangan dekati. Naam, kalian jangan dekati pohon ini gitu ya. Fatakuna minadh dhalimin. Jika engkau dekati, jika kalian berdua dekati apa? Akan Masuk orang-orang yang zalim. Sahih. Paham? Insyaallah Ustaz. Nah, ada lagi kalimatnya? Silakan. Kalau begini kan kita lebih enak ya. Jadi faqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami katakan wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau dengan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah dari apapun. Wala taqraba hadhihi syajar. Akan tetapi jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Gitu. Nah, itu kan lebih enak kita memahaminya gitu kalau sudah paham kalimat-kalimatnya. Ya. Baik, kalimat apa lagi? Ada lagi nggak? 41 ya. 41 sahih. 41. Ada dua. Nah, ayat 41 yang baru. Ayat 41 Anda bacakan, perhatikan. Wa aminu. Aminu kemarin kita sudah bahas nih ya, apa aminu? Kita bahas mungkin nggak masalah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Nah, baik. Kita mungkin awalnya dari wa aminu sini ya. Aminu ini fi'il apa? Dhamir apa? Fil amr ya. Aminu fil apa? Fil madi. Aminu fil apa? Kalau fil madinya itu apa asalnya? Oh, aman. Fil Amr kayaknya Ustaz kayaknya. Astagfirullah. Nah, kalau kayaknya itu antara yakinnya Astagfirullah. tidak yakinnya 80 ya. Karena di situ melihatnya karena ada yang dijazm kan Ustaz, karena ada yang hilang jadi mungkin dia enggak ya Amr ini fi'il amr sahih. Fi'il amr untuk antum. Jadi wa aminu dan berimanlah kalian bima anzaltu dengan apa yang telah aku turunkan kata Allah ya. Kemudian musaddiqan lima ma'akum wa la takunu. Perhatikan wa la takunu. Apa ini kalimatnya? takunu Setelah apa? Nah, majzum. Dan domirnya untuk siapa ini? Takunu. Untuk antum. Sahih. Wala takunu. Apa artinya? janganlah kalian kamu menjadi orang yang awwala kafirin bih. Masih nyambung ke situ ya. Menjadi orang yang pertama kafir. Sahih. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir terhadapnya, artinya nggak mempercayai gitu ya. Wala tashtaru, seterusnya wala tashtaru, lihat kata tashtaru. Apa ini? nahiyah. Untuk dhamir apa? Antum. Naam ya. Jadi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Apa artinya? Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang dengan thamanan qalila, dengan harga yang murah. Dengan harga yang kecil. Sahih. Nah, la tashtaru fi'il nahyi untuk antum. Wa iyaya fattaquni. Asalnya fattaquni. Ada ya-nya ujungnya di situ ya. Wa iyaya fattaquni, dan kepadakulah kalian
Bertakwa. Bertakwa. gitu. Seterusnya ada wala talbisu, satu lagi. Wala talbisu untuk siapa ini? Sama antum. Sama udah antum juga. Antum. Ya. Wala talbisu, talbisu artinya apa di sini? Campur aduk. Mencampur adukan, Campur aduk labas. Campur aduk. al-haqqa bil batil, yang hak dengan yang Dan batil. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian campur aduk, jangan gabung-gabungkan antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kalian bunyikan yang hak. menyembunyikan yang kebenaran. hak wa Dan antum kalian ta'lamun, sedangkan antum tahu itu adalah benar. Gitu ya. Sedangkan antum tahu bahwa itu Padahal adalah itu hak. Benar. Nah, banyak ya yang seperti itu. Baik, sampai sini dulu. Nah, ada pertanyaan silakan. Intinya malam ini bisa membuat fi'il nahyi dan kemudian bisa membedakan antara la nahiyah dengan la Iya. nafiyah. Nafia. Ya. Nah, baik. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Intinya paham bahasa Arab Iqbal ya Ustaz, sholatnya paham apa yang dibaca. Gini ya, yang Ana rasakan itu bahasa Arab itu adalah kuncinya ilmu. Benar Ustaz, benar. Jadi kita mau baca apa saja gampang gitu ya, enak, maksudnya apa ya, bukan menggampangkan, bukan, tidak, tapi apa ya, kita paham, kita lebih gampang, lebih mudah gitu. Itu jadi kuncinya, benar-benar kuncinya kalau mau memahami Al-Quran, hadis ya, intinya yang berbahasa Arab fusha ya, fusha ya, ingat ya, bukan amiyah. Kalau amiyah kita nggak bisa ya, karena amiyah lain. Yang fusha ya, bahasa Arab fusha atau bahasa Al-Quran ya, itu kita lebih mudah kalau sudah paham bahasa Arab, insya Allah. Nah, seperti ini misalnya ya, walaupun kita nggak tahu nih kalimat-kalimat yang nggak tahu semua artinya gitu ya, tapi sudah ada gambaran, oh ini kalimatnya begini. Tinggal kalau misalkan tidak tahu kalimat yang lainnya, cari di kamus, gampang. Tapi bentuknya sudah tahu, misalkan fi'il apa, dhamir apa, sudah tahu. Nah, kita kembalikan ke asal, setelah dikembalikan ke asal fi'il madhi, fi'il mudhari, cari di kamus, selesai. Begitu. Kalau belum tahu kalimatnya atau artinya. Nah, begitu. Jadi inilah pelajaran sharaf itu, ini kegunaannya. Jadi kita belajar sharaf itu kegunaannya adalah mengamati atau memahami kata-kata yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul. Seperti membedah gitu Ustadz ya. Nah, seperti itu. Seperti contohnya misalkan ya, kalimat di atas nih, Anda bacakan kulna bitu minha jami'a. Kulna ini kalimatnya adanya di kata kerja, dia kata kerja adanya pelajaran di sharaf yang kita pelajari. Ihbitu ini juga sama yang kita pelajari. Adapun minha jami'an ini enggak ada sebenarnya, ini bisa kita cari artinya ya. Dengan masukkan kata jami'an misalkan di Google langsung. Tapi kalau kalimat kulna ya, kulna cari di kamus bingung. Nggak ada. Cari di kamus nggak ada. Nah, kulna itu nggak ada di kamus. Adanya apa? Adanya kembalikan ke kata awalnya, qala yaqulu, baru ketemu. Ya. Qala yaqulu, baru ketemu artinya. Nah, kalau misalkan mau sekarang udah zaman canggih ya. Jadi Ustaz, ngapain belajar sharaf misalkan? Kan sekarang kata kulna tulis aja di Google jadi tahu. Betul. Nah, sahih. Ya. Jadi kulna kalau kita tulisnya di Google betul, langsung ketemu misalkan kulna. Artinya adalah kami telah mengatakan, betul. Tapi beda dengan orang yang paham dasarnya. Ya, beda, akan lain, akan ketahuan. Walaupun misalnya kita kata ihbitu ya, ihbitu cari di Google langsung translate misalkan ya, ihbitu langsung artinya muncul. So, betul, ketemu di situ. Tapi bagi orang yang sudah mempelajari atau mengetahui asal katanya, dasar-dasarnya, domirnya apa tahu, itu akan beda memahaminya. Kelihatan. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jadi intinya kaidahnya Ustaz yang harus dipahami ya. Betul, nah itu. Kaidahnya, kuncinya ya. Jadi halaman pertama buku sharaf ini adalah kunci utama. Harus paham ini ya.
Nah, yang ketinggalan, yang bolong-bolong, lihat rekaman video yang sebelum-sebelumnya ya, untuk halaman ini. Harus itu. Karena kalau nggak paham halaman ini, kesananya itu akan lebih bingung lagi. Nah, paling utama kuncinya adalah satu halaman ini. Ya. Paham satu halaman ini, seterusnya tinggal mengembangkan aja. Tinggal mengembangkan, gampang. Taib Yakfi? Ya, Ustaz. Ya, Bisa Allah Ustaz. Taib. Nah, kita cukupkan untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jazakallahu khair Ustaz, fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.